Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah jika kita masih dapat saling menyapa dalam ibadah ini. Minggu ini adalah minggu yang kedua sesudah Pentakosta. Mari kita sama-sama memulai karya Roh Kudus, melanjutkan pelayanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, kita undang untuk saat teduh sejenak. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu, masih kita ingat dengan Nuh? Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Ia senang bergaul dengan Allah. Saat ini barangkali kita butuh bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah, sebab bersama dengan Allah kita tenang dan tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, Tuhan. Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa,
memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, sebab Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik Bapa. Pada hari ini Bapa, kami masih boleh merasakan nafas kehidupan, kesehatan, kecukupan, semuanya oleh karena kemurahan-Mu saja. Kami masih bisa beribadah karena Engkau yang memberi kesempatan kepada kami. Biarlah segala hormat, puji-pujian yang kami sampaikan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Bapa, kami mengingat bahwa sepanjang minggu ini kami banyak melakukan kesalahan Tuhan. Kami sangat menyesal ya Bapa. Kami mohon, kasihanilah kami. Berilah Roh Kudus kepada kami untuk menginsafkan kami dari dosa-dosa kami, agar hidup kami Bapa boleh benar di hadapan-Mu. Ya Bapa, tiada kami berhenti untuk memohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk penderitaan kami umat-Mu di seluruh dunia ini. Engkau tahu kerinduan kami untuk dapat beribadah secara ragawi. Kami rindu menyapa teman-teman kami di gedung gereja-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa waktu ini bukan waktu kami, tapi Engkaulah pemilik waktu dalam kehidupan kami. Biarlah kami menantikan pemulihan bangsa kami sesuai dengan kehendak Engkau. Bapa, saat ini kami kembali beribadah secara online. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Hadirlah dalam ibadah kami masing-masing ya Tuhan, supaya terjadi pemulihan, pertobatan, kesembuhan, semangat dalam hidup kami. Terimalah seluruh ibadah ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami meminta, kami memohon hanya pada Engkau saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah sobat yang setia di waktu susah dan sendiri. Nama Yesuslah menghibur hati kita. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya
Bapak Ibu, pada saat ini kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama membacakannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca ayat firman Tuhan dalam minggu ini diambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 3. Setelah saya baca, Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ada sebuah kalimat yang menarik yang mengatakan demikian. Teman senang sangat banyak. Bagaimana dengan teman yang susah? Siapa yang mau? Mari cari sahabat sejati kita, yaitu Yesus. Ya, Yesus sahabat satu-satunya dalam kehidupan kami. Saat senang, susah, Yesus selalu ada menjadi sahabat kita. Karena itu, percayalah hanya kepadanya. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu susah?
Bapak Ibu, pada saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk hamba Tuhan dan Bishop di GMI wilayah 1 dan 2. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang berada di rumah, kiranya tetap diberikan penghiburan. Yang keempat, kita doakan jemaat yang sedang sakit, yaitu Bapak Pendeta Haris Siagian. Yang kelima, kita doakan untuk teman-teman kita yang dalam masa pemulihan, Bapak Jesia Haan, Saudara Fendi, dan juga Ibu Ayen. Yang keenam, kita doakan kondisi new normal agar yang disampaikan pemerintah kiranya boleh direspon dengan baik. Yang ketujuh, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar diberikan semangat dalam gotong royong untuk mengatasi COVID-19 ini. Yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah dan seluruh yang terlibat dalam mengentaskan COVID-19 ini diberikan kesemangat. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berdalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Engkau untuk semua kebaikan Tuhan, semua yang boleh kami rasakan, semua yang boleh kami nikmati, semua adalah kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk hamba Tuhan dan juga Bishop di GMI wilayah 1 dan 2. Kiranya tetap diberikan semangat untuk melayani di tengah situasi yang sulit ini. Tetap diberikan hikmat dan bijaksana untuk menjangkau jemaat yang ada di rumah-rumah. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berada di rumah. Kiranya tetap diberikan penghiburan, semangat, agar tetap aktif memuji Tuhan. Susah dan senang, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan. Bapak Haris Siagian, kiranya Tuhan menguatkan hamba Tuhan ini untuk tetap memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang terus berjuang dalam masa pemulihan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan juga Bapak Jesia Haan, Saudara Fendi, dan juga Ibu Ayen. Biarlah orang-orang yang Tuhan pilih ini dapat menjadi saksi karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, untuk kondisi new normal yang disampaikan oleh pemerintah, kiranya boleh direspon dengan baik, dengan pikiran yang sehat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setiap orang boleh bekerja mengikuti protokol kesehatan, dan kiranya ada lapangan pekerjaan bagi yang sudah dirumahkan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar diberikan semangat gotong royong untuk mengatasi COVID-19 ini, dan kiranya vaksin boleh dapat segera didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bapa, untuk pemerintah dan seluruh yang terlibat dalam mengentas COVID-19 diberikan semangat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit untuk terus berjuang demi kehidupan bangsa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan pernah takut dengan semua masalah yang menghampiri kita saat ini. Ketika Bapa selalu ada bersama dengan kita, maka kita pasti dimampukan menghadapi semua persoalan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Guru Injil Jeffrey Manulang. Kiranya firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah dan dimuliakanlah nama-Mu atas segala pujian yang telah kami sampaikan ya Tuhan, atas segala doa yang telah kami panjatkan kepada Tuhan, dan atas segala persembahan yang telah kami persembahkan kepada-Mu ya Allah. Kami memohon kiranya itu menyenangkan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak kesukaan di dalam Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Kami bermohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang berkuasa dalam hati dan pemikiran kami, agar di dalam segala keterbatasan kami dapat mengerti dan menerima firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-8 sampai yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9, walaupun di almanak kita sampai 22, tapi saya akan bacakannya ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Tentu ada sebuah lagu sekolah minggu yang mungkin kita sama-sama sudah mengetahuinya sejak anak-anak dan sampai sekarang itu diajarkan. Lagunya seperti ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Dalam lagu itu Bapak Ibu serta saudara-saudari diceritakan bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan berkenan kepada Nuh. Cerita itu mengingatkan kepada kita tentang sebuah keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang walaupun pada saat itu keadaannya sangat-sangat tidak baik, atau bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa bumi sudah rusak. Mari kita lihat sebenarnya keadaan yang terjadi di pada saat zaman Nuh tersebut, sehingga kita mencoba untuk belajar kenapa Nuh dan keluarganya dapat diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di ayat yang ke-5 pasal 6 dan di ayat yang ke-11 dikatakan, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa situasi zaman Nuh pada waktu itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kecenderungan hati orang selalu
membuahkan kejahatan semata-mata. Katanya bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Sehingga di dalam firman Tuhan kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 6, 7, 8 ini, bagaimana perjalanan Nuh hidup di zaman yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu serta saudara-saudari, John Wesley berkata di dalam khotbahnya tentang Kejadian 6 ayat 5, katanya bahwa ternyata dosa asal manusia itu bahwa kecenderungan hatinya selalu memikirkan hal yang jahat. Dan sampai saat ini dosa itu selalu ada di hati orang-orang. Sehingga itulah yang membuat manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, firman ini mengingatkan kepada kita, mari kita introspeksi diri kita. Kita evaluasi hati dan pemikiran kita. Apakah kita di sepanjang kehidupan kita hanya memikirkan kejahatan, atau hanya memikirkan keuntungan kita sendiri, atau hanya memikirkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan sebelum tidur pun katanya, kalau ada orang yang ada agak kelainan, gangguan sosial itu, sebelum tidur pun katanya ada orang yang memikirkan hal yang jahat untuk orang lain. Itulah yang terjadi pada situasi zaman Nuh, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Dan John Wesley berkata bahwa hal itu terjadi karena kita terlalu mengasihi dunia ini. Kecenderungan hati kita hanya untuk memuaskan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, waspadalah kalau sampai saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari kita hanya memikirkan kesenangan-kesenangan kita sendiri. Kita hanya memikirkan bagaimana melampiaskan kesenangan itu tanpa memikirkan bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan John Wesley tentang dosa manusia pada waktu itu, yang hanya memikirkan kesenangan sendiri. Kita melihat ternyata di tengah situasi hal yang demikian ada seorang Nuh yang berkenan di hati Allah. Kita lihat siapakah si Nuh ini yang mungkin dari dulu sampai sekarang kita sudah tahu. Dan pada hari ini kita kembali diingatkan, di-upgrade atau di-refresh ingatan kita tentang Nuh. Di ayat yang ke-8 seperti yang saya bacakan tadi dalam firman Tuhan, Nuh orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Nuh dikatakan orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-9 tadi bahwa Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu, slogan anak gaul itu bukan hanya ada saat ini saja. Ternyata pada zaman dulu Nuh juga dicap sebagai anak gaul, tetapi bukan anak gaul dengan teman-temannya yang lain, tetapi dia anak gaul bersama dengan Allah. Mari kita coba melihat tentang siapakah Nuh ini. Yaitu yang pertama, Nuh mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah Allah yang ada di dalam kehidupan manusia adalah pemberian Allah. Ketika anugerah itu datang kepada kita, maka kita sebagai manusia akan memiliki hati dan pikiran yang takut akan Allah, dan kita takut akan dosa kita sendiri. Begitu. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian kepada umat manusia, di mana Roh Tuhan berbicara kepada kita tentang apa yang ada di dalam hati dan pemikiran kita. Sehingga kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk mampu dekat kepada Allah. Sehingga dalam ajaran
Wesley atau dalam teologi Wesley, Bapak Ibu serta saudara-saudari, anugerah itu dibagi menjadi 3 begitu. Yang pertama adalah anugerah pendahuluan atau yang dikatakan preeminent grace, di mana semua manusia mendapatkan anugerah ini sehingga dalam hatinya dapat tergerak apabila dia melakukan kesalahan. Tetapi itu tidak terjadi di zaman Nuh. Kenapa saya katakan tidak terjadi di zaman Nuh? Ketika semua manusia mendapatkan anugerah pendahuluan itu, mereka mengeraskan hatinya. Mereka hidup di dalam kesenangan masing-masing. Yang kedua adalah anugerah pembenaran, di mana ketika kita menerima anugerah pendahuluan dan meresponinya, maka anugerah pembenaran ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita hari demi hari selalu dibaharui dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah anugerah pengudusan. Sehingga dalam kehidupan kita selalu dikuduskan, kita selalu disucikan, kita selalu berusaha hidup tak bercelah di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Nuh. Dia dikatakan di ayat yang ke-9 ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang benar dan tak bercelah. Dia meresponi anugerah yang telah Tuhan diberikan kepada dia. Dan kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu serta saudara-saudari, tema kita pada minggu ini yaitu bergaul dengan Allah. Bergaul berasal dari kata dasar gaul, yaitu bergaul memiliki arti dalam kata kerja, sehingga bergaul dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, dan pengertian dinamis lainnya. Jadi ternyata menurut bahasa Indonesia, ternyata bergaul itu adalah suatu perbuatan, keberadaan, pengalaman yang hari demi hari selalu mendapatkan pembaharuan begitu. Dan kemudian mari kita lihat di dalam teks ini apa yang dimaksudkan dengan bergaul. Bapak Ibu serta saudara-saudari, bergaul dalam teks ini dapat diterjemahkan yaitu senantiasa berjalan bersama-sama. Jadi kenapa LAI menerjemahkan ini berjalan bersama-sama dengan Allah dengan bergaul? Ternyata kemungkinan LAI ingin mengatakan bahwa ketika orang yang terus bersama-sama berjalan bersama-sama menghabiskan hidupnya, maka dia dikatakan bergaul. Ada suatu proses yang terus terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga Nuh selalu berjalan seirama dengan jalan-jalan Tuhan. Nuh selalu berjalan seirama dengan jalan-jalan Tuhan. Perintah Tuhan, nasihat dan arahan dari Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita ingin mengatakan bahwa aku ingin bergaul dengan Allah lebih lagi, ketika kita merindukan aku ingin bergaul dengan Allah sama seperti Nuh, hal yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti perintah, nasihat, dan arahan dari Tuhan. Kita mengikuti perintah, nasihat, arahan dari Allah melalui firman. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari bergaul dengan Allah yaitu mengikuti perintahnya. Mari kita periksa dalam kehidupan kita, apakah memang kita sudah bergaul dengan Allah. Sehingga kita tidak heran Nuh diberikan kesempatan oleh Tuhan suatu proyek besar, yaitu membangun bahtera. Saya di depan ini miniatur bahtera mungkin yang mungkin perbandingannya 1:1000 mungkin. Dan ini mungkin hewan-hewan yang akan dimasukkan ke bahtera Nuh, dan ini seumpamanya Nuh yang berkenan dan bergaul dengan Allah. Bagaimana
Nuh dapat bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang berjalan dalam langkah Allah. Dan dalam Amos pasal yang ketiga ayat ketiga dikatakan, berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ternyata Bapak Ibu serta saudara-saudari, bergaul dengan Allah dalam terjemahan LAI atau berjalan bersama dengan Allah membutuhkan satu perjanjian. Jadi ternyata ketika kita memiliki teman akrab, memiliki sahabat, ternyata tanpa kita sadari kita harus memiliki perjanjian. Dan itu yang terjadi antara Nuh dengan Allah. Kita melihat di Kejadian 6 ayat 18. Allah berfirman katanya, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian. Ternyata Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh sehingga Nuh dengan Allah dapat bergaul dengan yang baik. Nuh adalah orang yang mengadakan perjanjian dengan Allah sebelum melangkah, menunjukkan keseriusan dan penyerahan diri di hadapan Allah. Sehingga Nuh dalam hidupnya berjalan bersama dengan Allah dalam situasi apapun. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu serta saudara-saudari. Bergaul dengan Allah bukan hanya dengan situasi tertentu, bukan hanya kondisi tertentu, atau bukan hanya waktu-waktu tertentu. Seperti yang sering terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudari tanpa kita sadari, sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering memilah-milah keadaan, kita sering memilah-milah hari, atau bahkan kita sering memilah-milah tempat untuk melakukan perintah Tuhan. Contohnya seperti ini. Ada anggapan orang bahwa hari Senin sampai hari Sabtu kita boleh berbuat dosa, tetapi hari Minggu enggak boleh, karena hari Minggu adalah hari yang kudus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu tidak benar. Ketika kita untuk mencobakan membeda-bedakan hari, itu menunjukkan bahwa kita belum bergaul, kita belum mengadakan perjanjian dengan Allah. Itu yang pertama. Kita sering membeda-bedakan hari. Kita juga sering membeda-bedakan tempat. Saya di dalam beberapa pengalaman sering memperhatikan anak-anak sekolah minggu, ataukah mungkin itu sudah diajarkan atau melihat orang-orang sekitar Bapak Ibu serta saudara-saudari. Jadi saya sering melihat anak-anak sekolah minggu itu setelah habis kebaktian katanya begini. Ketika ada dua orang anak sekolah minggu berantem, lalu yang satu mengatakan kata-kata kotor di dalam gereja, lalu yang satu lagi mengatakan, hei, gak boleh kau cakap kotor di dalam gereja, di luar gereja kau yang boleh, katanya begitu. Bapak Ibu serta saudara-saudari, apakah ini benar? Apakah kita memang tidak boleh mengatakan cakap-cakap kotor atau tidak boleh berbuat dosa di dalam gereja, tapi di luar gereja boleh? Itu adalah sesuatu pemahaman yang salah. Berbuat dosa dimanapun dilarang di dalam firman Tuhan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita ingin bergaul dengan Allah, menuruti perintahnya, mengikuti arahannya, dan mengikuti nasihatnya, kita akan mengadakan perjanjian dengannya. Dan saya percaya kita sebagai orang yang telah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima anugerah itu, kita telah menerima tanda perjanjian itu. Sekarang terserah kepada kita bagaimana kita meresponi perjanjian tersebut. Makanya kalau kita lihat lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu serta saudara-saudari, di dalam pernikahan itu ada yang dinamakan janji nikah begitu. Hidup senang, susah, sakit, sehat, apalagi bahagia, sedih, dalam situasi apapun ada suatu janji yang kita sampaikan kepada pasangan kita
bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita mengingat itu, sebaiknya kita mengingat perjanjian kita dengan Allah, bahwa ketika kita melanggarnya, sesungguhnya kita sedang melukai hati Allah. Dan kita melihat, Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa yang terjadi dalam pergaulan kita dengan Allah. Yang pertama adalah adanya interaksi sehingga terjadinya pengenalan, sehingga hidup akan menuju pada pengenalan akan Allah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita saat ini mengatakan bahwa kita bergaul dengan Allah, atau saat ini kita ingin mengatakan aku ingin bergaul dengan Allah sama seperti Nuh, yang harus kita lakukan adalah adanya interaksi. Bagaimana kita melakukan interaksi tersebut? Ada banyak cara sebagai orang Kristen yang mungkin selama ini sudah diajarkan, namun kita sering lupa. Bagaimana kita berinteraksi dengan firman Tuhan? Bagaimana kita berinteraksi dengan saat teduh secara pribadi? Bagaimana kita berinteraksi dengan renungan kita sehari-hari? Dan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dengan cara-cara yang telah diajarkan selama ini? Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita dikatakan bergaul dengan Allah ketika kita mengadakan interaksi tersebut. Sehingga tanpa kita sadari dalam pergaulan kita adanya pengenalan tersebut. Pergaulan mengakibatkan adanya interaksi di mana pengenalan setiap sisi akan terjadi dengan terus menerus. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, bergaul dengan Allah, berinteraksi dengan Allah tidak hanya dilakukan misalnya momentum, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan atau bahkan sekali setahun. Tidak. Pengenalan itu terjadi kontinu, terus menerus dalam setiap detik kehidupan kita. Sampai pada akhirnya Tuhan datang ke dunia ini. Sama seperti kita mengenal suami atau istri atau orang tua atau saudara kita. Walaupun kita sudah lama bersama-sama dengan dia, pasti akan ada selalu hal yang baru pengenalan kita akan dia. Mungkin kita yang berubah atau dia yang berubah begitu. Makanya di dalam suami istri ada pernah yang salah seorang pasangan mengadu kepada saya heran katanya begitu. Gak nyangka aku bapak kami ini seperti ini begitu. Ternyata ada pengenalan yang baru yang dia temukan setelah bertahun-tahun berumah tangga. Apalagilah pengenalan kita akan Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, interaksi kita dengan Allah dapat membawa pembaharuan pengenalan kita akan Allah tersebut. Sehingga dalam pergaulan itu kita akan selalu rindu bersama dengan dia, rindu untuk berjumpa. Sama seperti anak-anak nongkrong zaman sekarang atau pergaulan-pergaulan zaman sekarang. Pada waktu saya SMA dulu ada beberapa teman saya, sering sekali kami jumpa begitu. Kayaknya ketika satu hari itu kami nggak jumpa, kami saling mencari. Di mana sih ini? Di mana ini? Kok nggak ada? Telepon dulu begitu. Ada apa Bapak Ibu serta saudara-saudari? Ketika kita rindu dengan teman kita karena kita sudah bergaul dengan dia. Dan bagaimana dengan Allah begitu? Adakah kita selalu merindukan? Adakah kita selalu menantikan interaksi kita dengan Allah? Kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita sudah bergaul dengan Allah, atau ketika kita ingin bergaul dengan Allah, ada satu perasaan yang kita jaga begitu. Sama seperti di antara teman kita, di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, di antara saudara-saudari atau di antara jemaat. Ketika kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam pergaulan dengan mereka, pasti kita akan menjaga perasaan dia, menjaga omongan kita,
menjaga tingkah laku kita. Karena kita merasa bahwa nanti dia sakit hati. Dan bahkan ketika kita hidup di dalam pergaulan tersebut, kita pasti tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Begitu juga dengan Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Ketika kita ingin bergaul dan ketika kita sedang bergaul dengan Allah, sesungguhnya kita tahu apa yang Allah suka dan tidak. Kita tahu menjaga perasaan Allah. Kalau aku melakukan ini, pasti hati Allah terluka. Kalau aku melakukan itu, pasti hati Allah tersakiti. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita saat ini merasa kita bergaul dengan Allah, kita pasti menjaga perasaannya. Kita tahu apa yang dia suka atau yang tidak dia suka. Dan kemudian kalau kita saat ini merasa bahwa kita sedang bergaul dengan Allah atau kita ingin bergaul dengan Allah, di dalam pergaulan akan ada yang namanya mempengaruhi dan dipengaruhi. Di dalam pergaulan sehari-hari tanpa kita sadari, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita yang mempengaruhi atau kita yang dipengaruhi. Pergaulan dengan Allah akan membawa dampak di mana kehidupan kita akan mendapatkan pengaruh dari yang ilahi atau Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau saat ini kita merasa kita sedang bergaul dengan Allah atau kita ingin bergaul dengan Allah, sebaiknya kehidupan kita dipengaruhi oleh Allah, dipengaruhi oleh firman-Nya, dipengaruhi oleh nasihat dan perintah-perintahnya. Sehingga kalau kita lihat ada istilah temanmu menentukan siapa kamu, begitu. Sadarkah kita Bapak Ibu serta saudara-saudari, istilah ini ingin mengingatkan kepada kita adanya saling mempengaruhi di dalam pergaulan kita, begitu. Contohnya dulu saya berteman dengan orang-orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, duduk-duduk nggak ada artinya, begitu. Duduk-duduk yang nggak menghabiskan uang. Kami sama-sama memiliki keinginan yang sama dan kami saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Misalnya ada istilah lagi, pasanganmu menentukan siapa kamu. Jadi ingat Bapak Ibu, istilah ini juga ingin mengingatkan kepada kita, pasangan kita menentukan siapa kita, bahwa ternyata ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang sama yang saling mengikat pasangan kita sehingga itulah kita, begitu. Ada seorang mengatakan kalau di dalam pikiran dan hati kita dipenuhi dengan katanya sinyal-sinyal negatif, maka kita juga akan berusaha mencari orang yang memiliki sinyal-sinyal negatif, begitu. Tetapi kalau kita memiliki sinyal-sinyal yang positif, maka kita akan berusaha juga mencari sinyal-sinyal positif di antara kita. Sehingga saya kembali merenungkan kehidupan saya, begitu. Dulu banyak yang mengatakan saya ini adalah orang yang bandel. Dulu banyak orang yang mengatakan saya ini adalah orang yang bodoh, begitu. Ternyata pasangan saya pada waktu itu dikenal dengan orang yang baik, orang yang pintar. Jangan-jangan saya memiliki sinyal-sinyal yang positif yang kami saling tarik menarik. Amin Bapak Ibu. Itu sekedar pengalaman saya. Jadi pada hari ini firman ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa ternyata bergaul dengan Allah adalah dipengaruhi oleh Allah. Kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Kita tidak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan amoral, kebiasaan-kebiasaan kejahatan yang ada di dunia ini. Sehingga ada lagi istilah ikan di laut takkan bisa menjadi asin kalau dia tidak mati,
begitu. Asinnya air laut di dalam laut tersebut tidak mampu membuat asin ikan yang masih hidup. Karena katanya di dalam tubuhnya itu ada suatu zat yang bisa mempertahankannya untuk tidak terpengaruh oleh asinnya air. Tetapi ketika ikan sudah mati, ikan dapat dengan mudah dibuat menjadi ikan asin begitu. Dan pada hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita kembali diingatkan ketika kita sama dengan dunia ini yang penuh dengan kejahatan, itu menunjukkan bahwa kita di dalam kehidupan kita sedang tidak dipengaruhi oleh Allah. Karena firman Allah yang mempengaruhi kehidupan kita akan memampukan kita tidak sama dengan dunia ini. Sama seperti Nuh. Pada waktu itu di zamannya ada banyak kejahatan, tetapi dia tetap hidup menurut kehendak Allah, hidup menurut firman Allah. Sehingga dia diberikan proyek besar membangun bahtera, yang menurut penelitian katanya proyek ini dibangun sampai 100 tahun kurang lebih. Dan menurut penelitian katanya kapal ini dibangun kurang lebih 100 meter lebih lebarnya, tingginya kurang lebih 50 meter begitu. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Nuh bergaul dengan Allah. Dia dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Sehingga teladan yang dia berikan dapat menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Di dalam lagu tadi dan di dalam firman Tuhan dikatakan 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Sehingga total yang diselamatkan adalah 8 orang. Menjadi perenungan untuk kita semuanya tentang teladan yang diberikan oleh Nuh ini, bahwa ternyata teladan satu orang di dalam keluarga itu dapat menyelamatkan keluarga inti dan keluarga besar begitu. Siapapun itu, baik itu teladan sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang di dalam perjanjian lama yang dikatakan laki-laki itu sebagai imam katanya. Baik itu teladan sebagai istri yang mampu memenangkan suami dan anak-anaknya. Baik itu teladan anak yang mampu memenangkan orang tua, adik dan kakaknya. Jadi pada hari ini firman ini ingin mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari bergaullah dengan Allah. Dan yang terakhir, apa yang terjadi di dalam pergaulannya itu di dalam pergaulannya dengan Allah itu menunjukkan imannya. Sehingga di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Pada hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, iman kita akan menggerakkan hati kita untuk bergaul dengan Allah, sehingga kita taat mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Yang walaupun pada waktu itu perintah Allah adalah sesuatu yang mungkin saat ini kita pikirkan mustahil. Membangun bahtera yang besar yang dipersiapkan untuk air bah, yang pada waktu itu belum terjadi hujan yang sangat besar, belum terjadi. Tetapi Nuh
walaupun dilihat bahwa itu belum kelihatan, walaupun Nuh menganggap itu belum terjadi, tetapi Nuh tetap taat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, beriman adalah taat untuk melakukan firman-Nya. Apapun itu di dalam kehidupan kita, tetaplah mengikuti firman Tuhan sehingga kita dapat bergaul dengan Allah. Amin. Karena Tuhan yang memberkati firman-Nya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami tentang teladan Nuh ya Tuhan. Bagaimana dia mendapatkan kasih karunia Tuhan dan meresponi kasih itu ya Tuhan. Meresponi anugerah Tuhan sehingga dia hidup bergaul dengan Allah. Ya Allah, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kekurangan kami dan di dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, untuk dapat bergaul dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan kami ketika kami meresponi anugerah Tuhan, ketika kami meresponi kasih karunia Tuhan, maka kami akan mampu hidup bergaul dengan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita terima berkat dari Allah. Allah Bapa, sumber segala anugerah dan kasih sayang dari Yesus Kristus, serta penyertaan dari persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu teduh. Amin.